Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan membahas tugas koneksi antar materi modul 1.3.A.8. Saya Bunyamin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Fasilitator saya adalah Bapak Hairul Jaman dan pengajar praktik saya adalah Ibu Kania. Baik, saya mengajar di SMP Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama pertanyaan pemantik, kemudian pemahaman modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dilanjut dengan koneksi antar materi, keterkaitan materi, visi guru penggerak, dan prakarsa perubahan. Kita awali dari pertanyaan pemantik ya. Untuk mempermudah saya dalam membahas tugas pada video kali ini, diawali dengan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk modul 1.1 kita sudah belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa selaku pendidik kita diharapkan mampu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian di modul 1.2 kita telah belajar nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif agar bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan peran kita sebagai penggerak komunitas praktisi. Kemudian di modul 1.3 kita telah belajar tentang visi guru penggerak. Nah, diharapkan bertolak dari visi guru penggerak bisa menggagas prakarsa perubahan yang dijabarkan pada tahapan Bagja. Koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, kemudian modul 1.3 ya. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 ini ya, diharapkan kita memiliki mimpi besar tentang murid impian kita ya. Jadi dengan bekal pengetahuan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, juga visi guru penggerak, diharapkan kita memiliki murid impian ya. Dan murid impian seperti apa? Ya, untuk saya pribadi, saya memiliki impian bahwa murid saya bisa menjadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid yang santun, murid yang inovatif, nasionalis, dan reflektif. Sehingga saya singkat menjadi bersinar untuk memudahkan dalam mengingat. Kemudian, keterkaitan antar materi ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kita belajar visi guru penggerak. Nah, keterkaitannya adalah bahwa untuk menggapai cita-cita pendidikan nasional, seorang guru harus memahami dan menghayati filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena sejatinya cita-cita pendidikan nasional diilhami oleh
Ki Hajar Dewantara. Guru juga harus memiliki nilai-nilai guru penggerak agar mampu menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Dengan nilai berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri yang sudah terinternalisasi pada dirinya, guru penggerak akan dapat menjalankan perannya dengan baik. Nah, agar mampu menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik, guru penggerak pun diharapkan mampu menyusun visi yang dapat membangkitkan semangatnya sebagai pendidik dan mampu menginspirasi pendidik lain dalam membuat prakarsa perubahan berdasarkan visinya. Nah, lalu sebetulnya apa sih visi guru penggerak? Visi guru penggerak itu sendiri merupakan suatu cita-cita, impian, dan harapan guru penggerak dalam menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya agar menjadi insan yang dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Adapun visi guru penggerak, ya, visi saya sebagai guru penggerak adalah menjadi guru yang bisa menuntun siswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, santun, maaf ini bukan santan tapi santun, inovatif, nasionalis, dan reflektif, ya. Berdasarkan visi tersebut, ada beberapa prakarsa perubahan yang saya ajukan. Di antara prakarsa perubahan yang pertama adalah ini yang kaitannya dengan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengajukan prakarsa perubahan mengembangkan kegiatan rohis yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan salat berjamaah. Nah, dari prakarsa perubahan tersebut, saya mencoba menerapkan inquiry apresiatif yang digagas oleh David Coperider. Inquiry apresiatif ini dikenal dengan tahap 5D, yaitu Define, Discover, Dream, Design, Deliver. Nah, tahap 5D ini kemudian diterjemahkan dengan istilah Bagja. Bagja singkatan dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut adalah gambaran tahapan Bagja dari prakarsa perubahan yang telah diajukan. Tahap pertama adalah B, buatlah pertanyaan. Dari pertanyaan ini, tindakan yang akan saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk bertukar pikiran terkait pentingnya kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan salat berjamaah. Kemudian membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan rohis yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah siswa. Dari langkah ini ternyata dibutuhkan nilai guru penggerak, ya. Nilai guru penggerak yang paling menonjol di sini adalah nilai kolaboratif. Kemudian tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Dari pertanyaan yang saya ajukan, maka tindakan yang akan saya lakukan adalah mencari contoh nyata dari praktik baik sekolah lain yang dapat mengembangkan kegiatan rohis yang terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah. Kemudian akan mencoba untuk mewawancarai atau survei pengalaman pendapat guru atau ortu siswa melalui Google Form. Ternyata ini dibutuhkan juga nilai mandiri dan inovatif. Bagaimana kita mengadakan survei melalui Google Form dengan cara-cara yang inovatif. Kemudian langkah ketiga adalah gali mimpi. Ya, pada tahap gali mimpi ini, tindakan yang akan saya lakukan adalah diantaranya membuat gambaran sikap dan respon siswa atas ketidakmampuan siswa dalam membaca Al-Quran dan ketidakdisiplinan dalam sholat berjamaah. Kemudian membudayakan kegiatan rohis yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran
dan kedisiplinan salat berjamaah. Ini mimpi besar saya jika prakarsa perubahan tersebut telah terwujud, atau jika kegiatan rohis yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah telah terwujud. Ternyata pada tahap ini dibutuhkan juga nilai guru penggerak reflektif. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, saya akan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang pentingnya kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah. Pentingnya kegiatan tutor sebaya dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan pentingnya jadwal sholat berjamaah di musola sekolah. Kegiatan ini ternyata merupakan salah satu nilai guru penggerak berpihak pada murid. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pada tahap ini saya mencoba mengajak guru agama, guru BK, dan pengurus rohis untuk bisa memberikan evaluasi terhadap jalannya program kegiatan rohis yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah secara berkala. Nah, ini juga dibutuhkan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Tergambar jelas ya koneksi antar materinya, bahwa pada tahapan bagja pun, pada tahapan bagja ternyata ada keterkaitan antara materi sebelumnya, yaitu nilai-nilai guru penggerak dan juga peran guru penggerak, yang tentu saja pada tahapan bagja ini prakarsa perubahan yang dibuat adalah bagaimana meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran dan meningkatkan disiplin siswa dalam sholat berjamaah. Ini merupakan sebuah upaya agar anak didik kita bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ya, kunci utamanya adalah mereka mampu membaca Al-Quran bagi yang muslim dan mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan sholat berjamaah, sehingga akan tercapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan visi guru penggerak yang saya ajukan tadi juga, ada prakarsa perubahan yang kedua, diantaranya adalah yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter inovatif dan reflektif siswa. Ya, jadi secara bertahap diharapkan dengan adanya prakarsa perubahan yang diambil dari visi, ya, diharapkan visi saya sebagai guru penggerak bisa terwujud secara berkala. Tahapan bagja ini ya juga akan tetap dilalui berdasarkan prakarsa perubahan, yaitu kita bisa menyusun tahapan bagja guna mewujudkan prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak secara bertahap bisa tercapai. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.